Halo, selamat pagi. Balik lagi di sini dengan saya AHS ADX Strategi, ya, by Bang Gendut. Eh, jadi di sini saya ingin menjelaskan kelanjutan kembali yaitu part 5. Ya. Yang kita bahas kemarin adalah ADX momentum. Untuk saat ini kita akan membahas tentang DMI momentum. Ya. Kalau ADX ini membahas tentang arahnya, tentang momentum kekuatannya. Kalau DMI tentang momentum arah. Garis DMI digunakan untuk momentum pada perubahan harga, ya. Digunakan dengan benar. Garis DMI memberitahu kita banyak hal lebih dari sekedar arah tren. Ya, tren baru dimulai dengan jangkauan ekspansi. Jadi, tren baru dimulai dengan jangkauan ekspansi. Yang namanya ekspansi itu merupakan tren baru. Ini ekspansi. Ya, gitu. Dan DMI sangat baik untuk menunjukkan jangkauan breakout. Sangat baik. Dia breakout ini nih. Ya, kita lihat nih. Sedang ekspansi nggak di area ini? Oh iya, ternyata sedang menunjukkan ekspansi di atas 25. Maka valid to buy. DMI juga digunakan untuk membaca divergensi momentum dengan harga. Dia juga membaca divergensi momentum dengan harga. Nih, nah, divergensi momentum turun dia, gitu. Ya. Jadi DMI momentum. DMI ada dua momentum. Momentum konfirmasi dan momentum non konfirmasi. Apa itu? Nah, kalau yang namanya konfirmasi itu adalah apa? Konvergen. Ada divergen, ada konvergen. Kalau divergen artinya kan DMI dan harga tidak sejalan dalam memberikan sebuah instruksi, di mana harga memberikan sebuah new high, namun di DMI tidak ada new high, artinya ini disebut dengan divergensi DMI. Ya, kalau konvergen, harga dan DMI sejalan. Kita lihat di sini. Ini ada apa di sini? Ada new high DMI, ada new high di harga. Oke, ini namanya konfirmasi. Ya, konvergen. Terjadi ketika harga dan DMI sejalan. Fokus utamanya adalah pada harga. Ya, fokus utamanya adalah di harga. Dan garis DMI digunakan untuk memberikan konfirmasi harga. Dia ini memberikan konfirmasi terhadap harga, bukan harga yang mengkonfirmasi DMI, tapi dia mengkonfirmasi harga. Harga tidak pernah menegaskan indikator. DMI memberikan konfirmasi ke harga ketika harga membentuk new high dan DMI plus membentuk new high, atau ketika harga membentuk new low dan min DMI membentuk new high. Ketika harga telah dikonfirmasi, ada banyak kemungkinan kelanjutan tren. Nah, jadi ketika sudah ada konfirmasi seperti ini, maka ada banyak kemungkinan kelanjutan tren. Begitu juga dengan ini. Ini kan apa? Konvergen. Maka ada banyak kemungkinan harga melanjutkan tren. Jadi ketika kemarin sudah ramai-ramai untuk melakukan konfirmasi sell, 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 saya belum melihat adanya selling. Kenapa? Karena ada banyak kemungkinan dari kelanjutan tren ketika kita melihat yang namanya apa? Convergen.
Kita lihat ada new high nih di DMI. Secara harga bagaimana kita lihat set. Ada new high gak? Set. Oh, ternyata ada new high di harga dan ada new high di DMI. Artinya apa di sini? Ada banyak kemungkinan dari kelanjutan. Jadi pasti naiknya. Gitu loh. Konfirmasi pada trade breakout konsolidasi akan membantu trader menghindari jebakan dan fake. Ini turun nih. Red. Nah, ya kan? Di sini sudah menjadi formasi apa? Pivot high. Ambillah sinyal ketika harga dan DMI sejalan. Dia memberikan konfirmasi nih. Untuk sell pas bulan selanjutnya tercipta puncak nih. Artinya apa? Konfirmasi untuk pivot low to buy kalau puncak DMI merah. Ada pivot low to buy. Ya udah. Akhirnya apa? Melanjutkan kenaikannya. Jadi di bulan Februari ini melanjutkan kenaikannya. Maka tinggal dilihat nih akhir bulan Februari. Apakah ketika ketinggian harga seperti ini dapat membuat puncak DMI yang lebih tinggi dari ini atau enggak? Kalau enggak, oh ada divergensi nantinya. Nanti kita bahas selanjutnya. Ya. Trigger pivot adalah contoh dari konfirmasi. Untuk bullish trigger pivot plus DMI membentuk pivot low yang diikuti dengan plus DMI high. Dan harga membentuk pivot low yang diikuti dengan new high pada harga. Nih, ya. DMI plus membentuk pivot low yang diikuti dengan plus DMI high. Ini ada pivot low DMI, ini ada new high DMI plus DMI, ya. Dan harga membentuk pivot low yang diikuti dengan apa? New high pada harga. Kita lihat pivot low pada harga dan ada apa? Di sini kita lihat dan ada new high pada harga, new high pada harga. Ya, di situ. Untuk bearish trigger pivot juga sama, ya. Oke. Sekarang, ya, untuk non konfirmasi atau divergent terjadi ketika harga dan DMI tidak sejalan. DMI gagal mengkonfirmasi harga ketika harga membentuk new high. Ya, tetapi plus DMI gagal membentuk new high. Harga membentuk new high. Plus DMI gagal membentuk new high. Atau ketika harga membentuk new low, tetapi min DMI gagal membentuk new low. Divergen adalah peringatan dan mengarah pada retest dari high atau low terakhir. Dari high atau low terakhir. Ya, divergen bukan sinyal universal. Jadi, ketika terjadi divergen ini mengarah pada apa? Pada uji low atau high. Di mana itu low atau high terakhir? Di sini dan di mana lagi? Kita cari lihat nih. Oh, ini ada ini. Oh, ini di sini. Oh, ini ada ini. Oh, ini ada lembah di mana di sini? Oh, berarti di sini ada pivot low. Nah, mengarah pada low terakhir. Karena lagi buy, lagi uptrend, maka yang diuji adalah low. Gitu. Kalau lagi down, yang diuji adalah high. Maka ketika kita melihat nih kalau sampai nanti bulan Februari dengan keadaan yang seperti ini, seandainya nih closing bulan Februari nih divergensi, maka dia akan menguji low-low-nya di mana low-nya ada di sini. Ya,
Dan kita bisa turun ke level time frame yang lebih kecil karena ini sifatnya adalah monthly. Kita turun ke weekly untuk mencari low-nya. Di mana nih low-nya nih? Nah, nanti bisa ketemu tuh pemberhentiannya. Gitu. Ya. Ini contohnya harga membentuk new low, DMI membentuk new high. Ini konfirmasi downtrend. Harga membentuk new high, DMI plus membentuk new high. Ini konfirmasi uptrend. Breakout up sering melakukan retest pada resistance trend line setelah berhasil melakukan tes resistance trend line menjadi support. Breakout down sering melakukan retest pada support trend line. Ya, setelah berhasil melakukan tes, support trend line menjadi resisten. Ya. Lalu breakout DMI, konfirmasi. Breakout up yang valid membutuhkan new high pada harga dan new high pada plus DMI. Breakdown yang valid membutuhkan new low pada harga dan new high pada min DMI. Yang ini tidak valid, ini bukan non konfirmasi, ini adalah divergen. Harga membentuk new low tapi min DMI tidak membentuk new high. Maka ini adalah divergen. Bentuk dari non konfirmasi downtrend. Ya. Contohnya adalah ini. Home pada daily chart dengan konsolidasi selama bulan Februari sampai dengan bulan April, pada bulan Maret terjadi false breakout nih, ya, pada plus DMI high sebelumnya. Ya. Pada chart ini memberitahukan kepada trader bahwa trader tidak harus memprediksikan harga untuk mendapatkan keuntungan secara konsisten. Mereka hanya membutuhkan kesabaran dan menunggu untuk konfirmasi arah harga dan bertrading sesuai dengan arahnya. Kenapa kok di sini terjadi false breakout? Karena di sini terjadi kegagalan cross DMI. DMI hanya membuat pivot high tanpa membuat pivot low. Ya, maka ini disebut dengan trap. Jadi gagal breakout gitu. Ya. Trader yang banyak mengalami kekalahan karena terlalu banyak melakukan penekanan bahwa harga harus sesuai dengan yang dipikirkannya. Lu gak usah mikir aneh-aneh. Ya. Feeling gue nih kayaknya masih mau naik nih, gue hold walaupun minus ini kayaknya feeling gue mau naik nih, ini kayaknya feeling minus ditahan gitu kan. Kalau udah gede ya tahu gitu mah gue close dari tadi ya, gue ganti arah. Hmm, gitu loh. Trader banyak mendapatkan kemenangan karena berpikir biarkan harga memberitahukan kita ke kapan ketika arah berubah dan mengikuti kemana arah bergerak. Biarin. Nah, kita ngikutin nih, rule-nya nih. Oh ini buy nih, ikut buy. Oh ini sell nih, ya ikut sell. Gitu loh. Tuh, turun, 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 break, 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 break. Ini contoh-contohnya, ya. Terdapat dua hal yang perlu diamati ketika melihat DMI. Pertama, ya, min DMI membentuk crossover high yang menandakan bahwa dominasi harga telah melemah, ya. Hmm, ya, ya. Kita juga melihat new high min DMI yang terjadi sebelum crossover. New high min DMI sebelum crossover. Nih. Ini adalah sebuah contoh bagaimana min DMI telah meningkat sebelum berhasil breakout di bawah support line. Sebuah momentum telah mendahului harga. Jadi sebelum dia benar-benar bersilangan tuh udah breakout duluan dia, gitu. Ini. Ini adalah pola konsolidasi pada bulan Mei dan Juni membentuk symmetrical triangle. Indikator momentum tidak dapat diandalkan pada pola konsolidasi dan arah breakout pun tidak bisa diprediksi dengan baik. Perubahan kecil pada DMI selama akhir Mei
dan awal Juni ya tidak memberikan adanya sinyal pada perubahan minor. Namun Min DMI memberikan sinyal konfirmasi yang baik ketika Min DMI membentuk crossover high sebagai harga yang breakout trend line bawah. Breakout trend line bawah, ada crossover high, ya udah valid sell gitu loh. Disebut dengan valid breakout. Masuk aja. Dan kita juga harus mengetahui apa? ADX volatile pattern. Pattern ADX kita harus tahu gitu loh. Nah, contoh nih kayak begini nih. Ini ADX patternnya kayak begini kita lihat nih. Oh, low strength, high volatile. Ini low strength, high volatile nih. Oh iya bener. Ya, harganya bergerak seperti ini. Ini low strength gitu loh. Tapi high volatile. Nah, bisa dilihat. Kalau yang kayak gini gimana nih? Nih, nih, ya. Kemiringannya tuh bisa dibedakan. Nih, nih, nih. Kalau yang ini kan karena ada beberapa puncak nih. Maka yang ini nih, strengthening trend, trend semakin menguat, high volatile. Kalau yang ini apa? Sama, ini low volatile yang ini. Kita harus pahami pola-pola ini kita tahu. Oh, ini trennya lagi begini. Ya udahlah, gitu. Kita ngeliat pola adeknya nih. Oh, ini pola adeknya kayak begini nih. Ya udah, kebaca semuanya. Ya. Nah, power trend ini yang paling penting. Maka dikatakan sebagai power trend strategi. Ya. Ini adalah kunci cara entry. Trend sesuai tren ketika adek sedang kuat. Jadi kalau lu mau nge-trade itu sesuai dengan adek lagi pas mau naik, bukan pas lagi mau turun. Kalau lagi adek turun di dalam TF ini misal mandi nih, turun nih. Lu turun ke TF yang lebih kecil untuk melihat ADX yang naik, yang mendukung apa? Kalau turun berarti kan ini pelemahan ADX. Berarti kita mencari apa? Sell kan? Berarti kita turun nih, nyari sell ketika ADX sedang kuat di time frame yang lebih rendah. Ada nggak di time frame yang lebih rendah? ADX yang sedang naik, terus dominasinya DMI min. Masuk aja, gitu loh. Itu yang harus kalian lakuin, ya. Udah tahu ADX turun, lu masuk ngebuy. Itu adik sedang kuat atau enggak? Itu adik sedang lemah. Ketika adik sedang lemah, turun TF yang lebih kecil. Lihat, ada peluang buy lagi atau ada peluang sell enggak? Di situ loh. Ya. Dua, trade sesuai tren setelah adik keluar dari area bawah. Kalau udah adik keluar dari ini, ikutin aja. Kalau dia bilang buy, buy ya udah. Selagi masih ada konvergen, ikutin. Gitu loh. Ya, nah, nih di bawah keluar, bawah keluar, low ADX terus keluar. Ya. Kemudian apa yang dilakukan lagi selanjutnya? Cari titik entry setelah terbentuknya new high nih. Ini kan setelah new high nih. Cari titik entry. Oh. Artinya apa? Nyari pivot low. Kalau terbentuk pivot low, setelah ini, oh ini ada pivot low nih. Low-nya semakin tinggi. Tengah ke break. Setelah itu, buy. SLD. Ini. Udah selesai. Gunakan tren lain untuk menggambar pola harga. Nah ini kan pola harganya begini. Ya, ini pola harga. Break. Trading menggunakan multi time frame. Kalau jadi itu yang paling enak. TF besar bilang apa? Ya sekarang gini.
Monthly nih bilang buy, maka kita turun. Weekly nyari untuk mencari buy aja. Weekly bilang juga buy, daily bilang juga buy. H1 bilang apa? Oh ini sell. Oh udah tak dulu. Berarti apa? Kita melihat nih, kok ada sell sih di dalam. Oh iya wajar. Dia sedang menguji low nih. Nih ada div DMI. Div DMI tadi apa? Dia menguji low. Low-nya di mana sih? Oh low-nya ada di nih. Ini low terakhir. Oh ini ada low. Oh ini ada puncak DMI merah. Oh berarti low-nya ada di sini. Oh dia menguji area ini. Oh pantas tadi tiba-tiba turun. Nah kita tahu. Oh ini nih dia menguji low nih. Oke, dia menguji low nih. Karena ini divergen nih, kita turun ke time frame H1 lah. Kita cari ada low nggak di time frame H1. Oh, adanya di sini nih, pivot low nih. Ya, ada pivot low nih di sini nih. Oke, dia belum uji nih. Ya udahlah, biarin aja dulu lah. Nah, di sini kita lihat nih ntar nih. Ini ada yang semakin tinggi. Ada new high kan nih? Oh, ada new high nih. Artinya apa? Berpotensi untuk melanjutkan kembali. Gitu loh. Hanya trading sesuai dengan arah dari tren. Arah dari tren apa? Nih trennya menguat, adik sedang menguat. Udah ikutin aja, gitu loh. Nah ini ada apa? Ada di Vergen ADX. Adiknya lebih tinggi, tetapi harga low-nya lebih tinggi. Seharusnya low-nya lebih rendah. Kalau low-nya lebih rendah, maka nah, gitu. Ya, memang benar, gitu loh. Adik adik itu tidak apa? Tidak tidak mengikuti harga, betul, gitu loh. Ya. Enggak, secara intratrend nggak boleh dia memang dia nggak berkaitan dengan harga, tetapi kita bisa mengukur. Di situ kita bisa tahu, oke, ya, tunggulah tren sampai berbalik baru melakukan entry. Sama seperti ini, ya. Ini kan kita tahu nih, ini ada div, ya. Div ADX adalah uji apa? Uji new support, ya. Kalau ini kan berarti kan uji new support. Di mana sih supportnya? Kita lihat nih, ini kan area resisten kan. Jadi kalau bisa dibilang ini kan arah area resisten. Ya, diuji dong semalam. Padahal udah tahu. Ada yang namanya div ADX adalah menguji resisten selanjutnya. Diuji, ya udah dia naik. Dan ini dia sedang menguji kembali. Apakah setelah ini harga akan naik ke atas? Kita tidak tahu. Ya, semua kembali kepada harga. Ketika nanti di candle H1, setelahnya di sini membuat sebuah puncak nih, DMI merah membuat puncak dan dia ada terjadi divergen, ya bisa jadi dia akan menguji high terakhir dulu di sini. Jadi baru nanti terjadi pivot low, ya dek mulai turun, nanti kontraksi, baru nanti bisa harga naik kembali. Gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Membuat analisa berdasarkan imajinasi. Nah, trade with excellence. Bahasanya nih, ya kalau bahasa halusnya, kalau lu trading
Yang cantik, bos. Itu bahasa halusnya. Itu bahasa halus. Jangan bego-bego amat kalau trading. Kalau trading yang halus, bos. Ya, main cantik aja, bos. Maksudnya gimana? Jika plus DMI di atas min DMI ya, udah tahu plus DMI di atas min DMI. Ya. Yang lu lakuin apa sih? Harusnya buy. Jangan pernah melakukan aksi sell. Itu namanya min cantik. Ketika min DMI berada di atas plus DMI, ya namanya min DMI di atas. Artinya apa? Lu ngelakuin apa? Sell lah. Ya. Jangan melakukan aksi buy. Kalau belum jelas, nih udah tahu min DMI di atas plus DM. Ya. Yang lu lakuin apa? Ya sell. Gitu loh. Sel kelihatan dari mana? Ada pertanyaan nih. Kok bisa sampai turun ya dari atas? Ada pertanyaan nih. Lah ini ada new high. Di sini ada apa? Break. Ada new high. Ini ada new high. Ya, ini ada new high. Gimana mungkin kita nggak melakukan selling dari sini? Gitu loh. Sudah dikasih tahu. Harga itu gak akan serta-merta dia berbalik sangat dalam tanpa memberikan sebuah peringatan. Peringatannya apa? Div ADX. Kok pakai tanya? Bagaimana? Kok bisa sih harga turun? Ya harga bergerak bebas. Dia mau turun mau naik terserah. Tinggal kita bagaimana bisa membacanya enggak gitu loh. Ya. Lalu yang terakhir ini adalah apa? Biarkan ADX memberitahukan kamu kapan kamu harus entry. Ketika ADX kurang dari 25, entry pada saat breakout. Nih, ketika ADX kurang dari 25, nih kayak begini, ya, entry saat breakout. Lu udah tahu nih udah di bawah 25. Entry saat breakout. Nah, ini mana breakoutnya? Nih di sini nih, di atas 25. Maka kita lihat nih, cara harga bagaimana? Oh, ini ada new high di harga, ya. Ada new high di DMI. Konfirmasi nggak? DMI konfirmasi itu. Baik. Ketika ada di atas 25, masuklah ketika retracement. Ini di adek di atas 25 nih, ya kan? Masuklah saat retracement. Artinya apa? Saat setelah terjadinya kontraksi. Balik ke bagian kontraksi. Entry pullback terbaik adalah di akhir kontraksi. Mana akhir kontraksi? Akhir kontraksi adalah awal ekspansi, yaitu puncak terakhir yang terbreak di sini. Di sini sudah dikasih tahu ada puncak DMI merah, di sini ada puncak yang break di sini. Maka entry terbaik ketika pullback adalah di area ini. Gitu loh. Ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Ini adalah penjelasan terakhir mengenai teori pengenalan dasar ADX ya. Nah, ini ada puncak nih. Artinya siap-siap dia mau buat pivot low. Apakah benar terjadi pivot low? Maka batasi. Set, set. Syarat dari pivot low, low-nya semakin tinggi. Ini udah. Jadi kalau candle ini nggak boleh buat pivot low yang lebih rendah dari ini. Harus lebih tinggi dari ini. Dan nanti dia break tengah ini. Kalau jadi pivot low, maka targetnya ialah high ini. Ya. High ini di break, candle ini di break, maka tujuan selanjutnya adalah high ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan celotehan saya di pagi hari ini. Saya harapkan kalian bisa memahami adik dengan baik karena sudah saya sampaikan semuanya teorinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk tanya-tanya bisa lihat di deskripsi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Ingat semua itu berdasarkan atas apa yang kamu usahakan. Bye.